Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas basis data. Di semester ini, semester 2 ini kita ketemu kembali di mata kuliah yang berbeda, yaitu mata kuliah lanjutan di sini dengan nama basis data. Pada kesempatan ini kita nanti selama 1 semester kita akan tatap muka bertemu atau ada materi di sini nanti sebanyak, kalau di teori kita nanti akan menggunakan 3 SKS dan 1 SKS itu ada di praktikum basis data. Jadi ada terbagi menjadi 2, yaitu teori, kelas teori dan juga praktikum nanti. Kalau praktikum kita nanti akan ketemu di lab, langsung praktikum di lab dengan menggunakan software yang sudah tersedia di lab. Kemudian di dalam basis data sendiri 3 SKS di sini, nanti 2 SKS itu akan kita gunakan sebagai materi dan juga nanti diskusi dan juga banyak nanti kuis, studi kasus dan sebagainya. Dan nanti untuk 1 SKS kita gunakan untuk project, final project, dan nanti apa itu final projectnya nanti akan kita bahas juga lebih detail lagi. Nanti secara bertahap itu akan kita lakukan diskusi juga untuk membahas final project-nya. Dan juga 1 SKS di sini nanti kita bertemu di lab. Di dalam lab nanti akan kita banyak sekali aktivitas lab, yaitu praktikum, mempraktekkan studi kasus atau nanti materi yang telah kita pelajari. Tujuan dari mata kuliah basis data ini sendiri yaitu nanti teman-teman mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep yang melatar belakangi basis data dengan model ER atau Entity Relationship dan relasional. Jadi ini nanti teman-teman memahami atau membuat sebuah konsep dari basis data itu sendiri. Kemudian teman-teman mahasiswa itu juga dapat melakukan perancangan dan implementasi basis data dengan model ER dan relasional. Jadi selain tadi membuat konsep basis data, teman-teman nanti diharapkan juga mampu merancang ya, membuat perancangan basis data atau di dalam hal ini sering kita kenal dengan database. Jadi basis data itu juga sering dikenal itu dengan database. Dan dengan model ER maupun entity relationship dan juga relasional. Jadi pembuatan perancangan database dalam sebuah sistem. Kemudian yang ketiga ini adalah teman-teman melakukan penanganan operasi terhadap basis data operasional. Jadi apa aja transaksi atau mungkin operasi-operasi di dalam sebuah basis data, di dalam DBMS itu sendiri. DBMS itu adalah software yang nanti kita gunakan untuk pengoperasian basis data itu sendiri. Jadi dalam pembuatan sistem informasi maupun aplikasi ini basis data atau yang sering dikenal dengan database itu sangat penting sekali. Jadi ini mengapa kita nanti mata kuliah ini ya 3+1 SKS itu harapannya teman-teman dapat mempelajarinya dengan sangat baik sampai nanti akhirnya di akhir semester itu nanti kita mendapatkan goal itu mampu membuat konsep, merancang dan juga menangani dengan apa aja itu yang kaitannya dengan database atau basis data. Berikutnya di sini akan sekilas kita akan bicara tentang data. Jadi apa aja nanti yang akan kita pelajari di dalam kelas basis data ini, yaitu nanti kita akan belajar mengenai permulaan itu adalah apa itu data. Jadi nanti sebelum kita untuk pertemuan atau materi yang pertama ini nanti teman-teman akan ada yaitu apa aja sih materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Nanti saya akan banyak bicara tentang yang namanya data, database. Nah ini nanti sebelum teman-teman bingung ya, lebih ke sana lagi itu bingung apa itu data, kita jelaskan sekilas aja di awal. Sebelum kita mulai nanti apa aja yang akan dibahas, itu adalah data. Data sendiri di sini adalah fakta ya. Fakta atau sebuah fakta, data. Teman-teman, di sini kita sering mendengar atau mengucapkan istilah yang namanya data. Otomatis kita nanti sudah memahami benar itu apa itu data. Kalau di dalam sebuah teorinya ya, data itu adalah objek atau dia fakta.
di sini. Data itu contoh data, misalnya data diri. Biasa ya kita sering menyebutnya atau mengucapkan data diri. Itu kan ada nama, mungkin kalau di dalam kemahasiswaan itu adalah nama, NIM, kemudian nanti ada jurusannya atau program studinya, dan alamatnya, dan sebagainya nanti. Nah, itu adalah data dia. Data diri, data mahasiswa. Itu adalah sebuah data atau fakta atau sebuah info. Itu adalah data. Itu yang akan kita banyak pelajari di sini. Jadi sangat mudah sekali di kelas basis data ini kita akan belajar tentang fakta atau tentang data itu sendiri. Kemudian ada istilah basis data sendiri seperti nama mata kuliah kita, basis data. Itu sering dikenal juga yang namanya database. Database itu otomatis teman-teman sering ya mengucapkan database. Punya database sekian, punya database ini, punya database X. Nah, apa sih database itu? Nah, kalau tadi kita udah bicara tentang data, data itu adalah fakta, sebuah fakta atau objek. Misalnya tadi ya, data diri mahasiswa, berarti mahasiswa itu adalah data di sini. Nah, kemudian database ini adalah kumpulan dari beberapa data ini ya. Kumpulan dari beberapa data itu yang sama. Yang sama, itu adalah database. Misalnya tadi adalah database itu adalah kumpulan beberapa data. Jadi kita memiliki data, beberapa data, kumpulan data itu kita sebut dengan database. Kemudian kita lanjutkan. Ada lagi nanti istilah yang sering kita pakai atau gunakan, itu ada yang namanya DBMS, Database Management System. Apa itu DBMS? Nah, DBMS ini adalah software, sebuah software yang nanti akan kita gunakan untuk mengelola database kita. Jadi nanti kalau di lab itu kita akan bermain atau kita bareng-bareng bersama itu menggunakan DBMS. DBMS ini banyak sekali macamnya. Ada itu nanti SQL Server, kemudian nanti MySQL, kemudian PostgreSQL, Oracle, bahkan Access, Microsoft Access itu ya dari produknya Microsoft. Itu termasuk juga database. Mungkin teman-teman yang sudah pernah menggunakan itu adalah Access. Nah, itu adalah salah satu juga yang namanya DBMS. Itu nanti akan kita pelajari lebih detail lagi itu ketika nanti di kelas lab. Nah, di sini kita ketemu nanti kalau ada DBMS dan database itu bersatu ya di sini. Jadi DBMS, ada juga database, itu dijadikan satu, itu nanti akan menjadikan sebuah database system. Database atau database itu sebenarnya nggak harus, misalnya kalau database yang konvensional, itu adalah berupa file ya, file-file kertas itu termasuk juga database. Data itu juga dalam bentuk lembaran kertas, itu juga termasuk data. Tapi kalau di dalam DBMS, dia nanti ada diolah atau dikelola sebuah software, itu nanti data-data yang dikelola atau diolah dengan sebuah software atau DBMS, itu nanti menjadikannya itu berarti adalah database system atau sistem basis data. Kemudian pengelompokan database, jadi ada pengelompokan database juga di sini. Nah, database itu kita bagi atau dibagi menjadi dua, yaitu transactional database dan juga yang kedua itu adalah data warehouse. Transactional database ini adalah data-data ya yang dia melibatkan dari data-data yang hanya operasional biasa yang sering kita gunakan. Di sini ada operasional atau transaksi biasa yang kita gunakan, sedangkan kalau data warehouse ini adalah data itu yang data besar ya, data yang berhubungan dengan banyak bagian, banyak unit. Akhirnya nanti akan ada time series juga. Kalau dalam statistik itu adalah time series, itu ada beberapa tahun datanya, itu sehingga nanti akan menghasilkan sebuah analisa data. Jadi data itu dapat dianalisis. Itulah nanti yang namanya data warehouse. Tapi pada kesempatan ini, semester 2 ini, kita hanya akan mempelajari satu jenis kelompok data aja, yaitu adalah transaksional database ini. Jadi database yang sederhana.
Database sendiri atau data itu nanti kan ada terbagi menjadi yang tradisional itu berupa teks dan juga angka, itu nanti akan kita pelajari. Nanti ada juga yang multimedia, itu nanti berbasisnya ada juga yang data itu berupa suara, berupa misalnya gambar, berupa video. Nah, itu adalah multimedia database. Tapi dalam kesempatan ini kita akan belajar yang namanya database tradisional yang hanya menggunakan teks dan angka aja. Yang mana nanti akan kita implementasikan itu dalam transaksional database ini. Nah, kita masuk pada materi kita. Nanti gambaran ya, materi kita selama 1 semester, 14 pertemuan teori, dan juga nanti ada 14 pertemuan praktikum. Nah, di dalam kelas teori, nanti kita akan ada juga beberapa materi yang akan kita pelajari, tidak banyak, hanya sedikit untuk materi di kelas teori. Yang pertama itu adalah konsep basis data. Kemudian nanti ada arsitektur sistem basis data. Yang ketiga ada Entity Relationship Diagram atau ERD. Ini sering digunakan atau di dalam sebuah rancangan data, perancangan database, itu kita sering menggunakan di poin ketiga ini atau ER diagram. Entity Relationship Diagram. Jadi diagram entitas di sini. Itu nanti akan sering akan banyak kita bahas di sini, banyak studi kasus, banyak latihan, itu ada di bagian nomor 3 ini. Karena ini sangat penting, dan ini adalah semacam intinya dari mata kuliah ini atau basis data ini, yaitu Entity Relationship Diagram. Berikutnya ini adalah normalisasi, seperti katanya ya, istilahnya ya normalisasi, isasi adalah proses normal, yang mana ini menjadikan data yang belum normal, dianggap belum normal, itu menjadi normal, kita normalkan. Nah, data yang normal itu seperti apa, nanti akan kita bahas di langsung waktu pertemuan di normalisasi. Nah, normalisasi ini sudah jarang ya, atau hampir tidak digunakan di dalam dunia industri, tapi masih kita akan perkenalkan di kelas ini, basis data, untuk mengenalkan nanti kita untuk membandingkan bagaimana itu ERD, bagaimana itu normalisasi. Kapan kita menggunakan ERD atau Entity Relationship Diagram, kapan kita menggunakan normalisasi. Kadang orang itu menyatakan sama ya, boleh menggunakan ERD atau normalisasi adalah sama aja, sebuah hal yang sama. Tapi pada kenyataannya sebenarnya di dalam sebuah konsep sendiri, itu adalah ERD, Entity Relationship Diagram, dengan normalisasi ini adalah hal yang berbeda, dan penggunaannya pun berbeda. Nanti akan kita pelajari, kita jelaskan juga kapan kita menggunakan ERD, kapan kita menggunakan normalisasi. Nah, ini sering sekali nanti di teman-teman dalam merancang database atau merancang basis data itu harus atau wajib hukumnya untuk memahami perbedaan dua hal ini. Dan yang terakhir ini adalah sebagai tambahan, itu adalah metrik relasi. Metrik relasi itu adalah nanti akan kita gunakan ya sebuah matriks di sini. Ini memang jarang materi ini, hampir mungkin di buku-buku basis data itu tidak ada matriks relasi. Tapi ini nanti akan kita coba tambahkan untuk penambahan pengetahuan teman-teman. Jadi matriks relasi bagaimana nanti ini kaitannya juga dengan praktikum di sini. Kita bisa membuat sebuah matriks, yaitu nanti dalam hubungan sebuah data itu keterlibatannya itu seperti apa nanti. Kemudian kita lanjut di kelas praktikum. Praktikum ini banyak sekali materi yang kita bahas, tapi sebenarnya itu cukup simpel dan mungkin beberapa materi itu dapat kita pelajari dalam satu pertemuan. Misalnya kalau alter dengan drop, ini bisa kita satu pertemuan karena perintah di sini atau query-nya namanya query ya di sini nanti. Jadi yang akan sering nanti kita sebut istilahnya itu adalah query. Jadi, di BMS dalam praktikum ini kita menggunakan SQL Server, SQL Server. Jadi sini ya, SQL Server. Itu yang akan materi yang kita bahas itu adalah create database dan tabel. Bagaimana kita membuat database dan juga tabel.
Nah, mudah banget ya, teman-teman sudah bisa menguasai bagaimana membuat tabel. Tabel itu terdiri dari apa aja sih? Kan gampang ya, waktu nanti di Microsoft Word itu, teman-teman kan udah terbiasa menggunakan atau membuat sebuah tabel di sini. Nanti kita akan coba di dalam SQL Server atau di dalam prakteknya nanti bagaimana membuat database dan juga tabelnya. Alter, kemudian nanti ada drop. Apa itu drop? Nanti kita pelajari juga. Insert, delete, kemudian select, kemudian update juga. Nah, di dalam select ini, nanti ini sangat kompleks sekali. Jadi, meskipun cuma satu kata ini, itu nanti kita bisa mempelajarinya selama 1 semester ini. Jadi, mulai dari pertemuan pertama, mungkin ya, pertemuan pertama di materi pertama, create database, itu kita sudah menggunakan select ini. Nah, ini untuk fungsinya untuk menampilkan data apa aja yang kita miliki, itu adalah kita tampilkan dengan menggunakan perintah ini. Dari yang mulai yang sederhana, menampilkan satu data, satu tabel, hingga nanti kita menampilkan lebih dari 6 tabel pun kita bisa menggunakan select ini. Nanti dengan bantuan yang namanya istilahnya itu join. Berikutnya, nah ini tentang sekilas materi. Ini di materi pertama, ini di teori ya. Di teori itu adalah pengantar basis data. Bagaimana penerapan basis data dalam kehidupan kita, keseharian kita. Kita sudah sering menggunakan basis data, tapi mungkin masih belum tahu artinya ya, atau belum tahu kalau ini adalah sebuah basis data. Berikutnya adalah perbandingan vendor DBMS. Tadi sudah kita sampaikan DBMS itu apa aja, atau apa itu DBMS, Database Management System, yaitu software untuk mengolah database itu sendiri atau mengelola database-nya. Kurang lebihnya nanti ada Oracle, kemudian SQL Server, MySQL, kemudian juga PostgreSQL, dan sebagainya. Banyak banget nanti akan kita bandingkan di dalam DBMS ini. Kalau di dalam kelas basis data sendiri, nanti kita akan menggunakan dua, yaitu MySQL dan juga SQL Server di sini. Berikutnya adalah lingkungan basis data sendiri, itu terdiri dari arsitektur basis data. Jadi arsitektur itu nggak hanya dalam gedung aja ya, pembuatan gedung, tapi di dalam basis data atau database, itu kita juga menggunakan nanti bagaimana penyusun dari basis data itu sendiri seperti apa. Termasuk di dalamnya itu adalah model data itu apa aja, nah itu bisa. Bahasa SQL, kemudian, nah ini kita ketemu lagi yang namanya tipe data nih. Tipe data di sini teman-teman dulu waktu di algoritma pemrograman pastinya sudah ketemu istilah ya, atau ini sudah di luar kepala nih tipe data. Di luar kepala bukan berarti ini udah lupa ya, dilupain, tapi ini kita ingat kembali nih di sini. Tipe data. Karena tipe data ini nanti kita akan gunakan di semester 3 di pemrograman berikutnya, itu nanti akan ketemu terus yang namanya tipe data. Jadi silakan teman-teman buka lagi nih, dibuka-buka terus, nanti memorinya dibuka kembali apa itu tipe data. Nah ini sebagai kita mengulang ya, refresh sebentar. Tipe data itu adalah kurang lebihnya nanti kita ada char, kemudian varchar, kemudian nanti ada juga integer. Nah seperti itu. Mungkin bagi yang sudah lupa apa itu tipe data, ini mungkin bisa membantu mengingat kembali. Yaitu ada lagi yang namanya model data relasional. Ini ada jenis model data, keuntungan model data relasional itu seperti apa, kemudian ada lagi yang namanya nanti kardinalitas, derajat kardinalitas. Ini sangat penting, tapi seringnya itu teman-teman mahasiswa itu memandang sebelah mata ya tentang derajat kardinalitas ini. Kemudian relational key, kemudian relational integrity rules. Jadi di sini nanti sangat kompleks sekali yang namanya model data. Berikutnya nanti adalah kita di IR diagram. Kita nanti ketemu yang namanya istilahnya, apa itu entitas, apa itu atribut, apa aja yang atribut nanti ada bagian-bagiannya juga, atau atribut itu ada pembagiannya juga.
kemudian nanti relationship. Nah, ini kemudian pembuatan ER diagram. Bagaimana dalam sebuah studi kasus, sebuah sistem informasi membutuhkan data yang sekian atau data apa aja, A, B, C, D, atau X, Y, Z, seperti itu. Sebuah kebutuhan datanya seperti ini. Bagaimana kita nanti membuat sebuah rancangan data. Nah, rancangan data ini nanti teman-teman tuangkan dalam sebuah diagram. Namanya adalah ER diagram atau Entity Relationship Diagram. Berikutnya, itu ada normalisasi. Normalisasi ini banyak banget ya, mulai dari definisi, prosesnya, tahapan-tahapannya. Nanti ada juga ketergantungan, ya ini salah dikit pengetikan, ketergantungan fungsional, apa itu ketergantungan transitif, dan juga nanti studi kasus normalisasi di sini nanti. Nah, ini untuk normalisasi kita nggak akan banyak membahas, untuk pengenalan aja, jadi kita nanti fokus di ER diagram, tapi kita harus memahami juga bagaimana itu proses sebuah penormalan data ya, menormalkan sebuah database. Nanti kalau masih ada waktu juga kita akan bahas yang namanya denormalisasi. Jadi memang data yang normal itu yang seperti apa, kemudian bagaimana kita untuk memaksimalkan, mengoptimalkan sebuah data. Nah, ini model pembelajaran kita selama 1 semester ini di perkuliahan basis data 3 SKS atau kelas teori ya. Kelas teori namanya basis data di sini. Itu ada materi dan juga diskusi. Kita akan banyak materi dan juga diskusi di sini. Kemudian nanti ada kuis dan studi kasus. Studi kasus kita mungkin akan banyak ke studi kasus. Ketika nanti kita sudah menginjak di model data maupun nanti di IRD, nanti kita akan banyak studi kasus dan diskusi di sini. Kemudian UTS dan UAS itu otomatis ada ya. Nah, ini hati-hati bagi teman-teman. UAS ini wajib ya, harus hadir. Kalau nanti nggak hadir UAS, nanti nilai nggak akan keluar. Kayak kemarin itu kan banyak sekali teman-teman yang di algoritma pemrograman maupun di mata kuliah lain sebelumnya ya, atau mungkin kalau yang saya ambil adalah fotografi di sini nanti banyak sekali itu yang dia meskipun nanti take home itu nanti hanya titip tugas misalnya. Titip tugas itu kan nggak tanda tangan. Tugasnya nyampe ke saya tapi nggak ada di presensi sama pengawasnya itu dicoret. Nah, kalau dicoret itu nanti saya nggak bisa ngisi nilainya. Nah, otomatis nanti disiakat itu kosong. Jadi hati-hati, silakan UAS itu sebisanya itu harus ikut, wajib ikut. Kalau memang pas di jadwal UAS itu lagi sakit atau lagi berhalangan untuk hadir, misalnya sakit atau bagaimana ya, itu silakan nanti ikut ujian susulan. Biar nanti nilainya itu ada keluar. Berikutnya ada final project, yang ini 1 SKS dari SKS kita, 3 SKS, 1 SKS-nya sendiri ini adalah project karya ilmiah basis data. Di sini nanti adalah kita meskipun baru semester 2, kita akan mencoba membuat yaitu karya ilmiah, paper ilmiah nanti tentang berkaitan dengan basis data. Biar teman-teman lebih explore lagi atau nanti teman-teman lebih fokus pada studi kasus dari perancangan database itu sendiri. Kita belajar menulis sebuah karya ilmiah. Di kelas praktikum, nanti kita ada materi dan praktikum juga. Nah, praktikum nanti akan kita dibantu ya dengan kakak-kakak asisten praktikum atau asisten dosen. Nanti teman-teman itu kalau misalnya tidak belum bisa menguasai ya, itu silahkan tanya-tanya pada teman-teman atau kakak-kakak asisten biar lebih mudah dipahami nanti. Kemudian nanti di dalam praktikum, di lab, itu ada yang namanya activity lab atau laporan praktikum. Laporan praktikum ini sifatnya wajib. Sifatnya wajib, kalau teman-teman nggak mengumpulkan, itu dianggap nanti nggak mengikuti praktikum. Pada saat itu diwajibkan ada laporan. Nah, ini nanti yang memantau laporan itu adalah kakak-kakak asisten. Jadi silahkan nanti konsultasi dengan kakak asisten, bagaimana itu laporannya. Kalau masih belum bisa dipahami, nah itu nanti silahkan boleh coba tanya ke saya juga, enggak masalah. Jadi memang harus ada laporan nanti. Itu nanti nggak akan setiap hari, jadi ini saya nggak akan memberatkan teman-teman mahasiswa, tapi nanti kita secara berkala.
Jadi laporan ini secara berkala, tidak setiap hari nantinya. UTS dan UAS itu tetap ada di dalam praktikum. Nanti praktikumnya modelnya seperti apa itu nanti akan kita jelaskan secara bertahap ya untuk UTS dan UAS-nya. Nah, ini model-model dari DBMS atau macam-macamnya. Ada SQL Server, Oracle, MySQL. Nah, ini database yang DBMS yang sering digunakan di dalam industri atau yang sering di dalam pembelajaran, perkuliahan atau mungkin sekolah di sini yang sering digunakan ini. Nah, di sini adalah tentang pengelolaan database-nya. Ini adalah pengelola manajemen atau nanti bisa juga database administrator. Database administrator itu adalah orang yang mengelola database ya. Mengelola database itu disebut dengan database administrator. Nah, di sini untuk sistem basis data atau database system itu ada atau dia akan terbangun itu jika ada operating system atau sistem operasi, ada DBMS dan juga ada aplikasi programnya. Nah, sehingga nanti database-nya dapat kita import atau kita jadikan di sini DBMS ini kerjasama dengan aplikasi programnya ya, program yang akan kita bangun dan juga ada sistem operasi. Nanti ada juga yang ada komponen pendukungnya itu adalah hardware. Kalau nggak ada hardware itu pasti kita nggak bisa menggunakan di sini. Nah, itu nanti akan lebih banyak kita pelajari juga ini kalau kita fokus di DBMS dan database ini. Aplikasi program itu nanti akan ada mata kuliah pemrograman sendiri. Sedangkan untuk operating system atau sistem operasi itu nanti ada mata kuliah sendiri untuk mempelajari seperti apa itu sistem operasi, bagaimana itu pembuatan aplikasi program yang oke. Nah, itu nanti ada kuliah sendiri. Kalau kita cukup fokus pada bagaimana mengelola database di dalam sebuah DBMS ini dan juga bagaimana kita membuat sebuah rancangan database yang oke sesuai dengan studi kasus atau yang digunakan atau yang dia dibutuhkan oleh sebuah sistem informasi tersebut. Nah, ini untuk materi pertama kita yaitu pengenalan tentang perkuliahan kita selama 1 semester, 14 pertemuan kali 2 dengan praktikumnya jadi 28 pertemuan. Nah, ini adalah pertemuan pertama. Itu sudah teman-teman nanti ada gambaran ya tentang seperti apa itu nanti basis data atau perkuliahan yang akan kita alami nanti. Untuk lebih jelasnya kita nanti bisa tatap muka dalam kelas dan juga lab. Itu untuk lebih detail itu bagaimana itu sebuah basis data, database yang akan kita gunakan nantinya. Oke, untuk materi pertama ini cukup sekian dari saya. Nanti kita lanjutkan di materi kedua kita membahas tentang konsep basis data. Ya, kita jumpa lagi di materi yang kedua dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.